Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsa Nazala Salsabil dengan NIM 2300364 dari Prodi S1 Keperawatan. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kilas balik gerakan mahasiswa dari masa ke masa. Seperti apa perjalanan gerakan mahasiswa dari masa ke masa? Mari kita rangkum dan juga kita ungkap dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Kita awali pembahasan kali ini dengan membahas apa itu mahasiswa. Mahasiswa adalah kelompok sosial masyarakat yang mempunyai kapasitas intelektual untuk memahami kondisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Mahasiswa merupakan agen of change atau agen perubahan yang berperan penting dalam perubahan di masyarakat menuju lebih baik. Ini menurut Istij Omaharani dan Habibah 2016. Nampak jelas bahwa mahasiswa dituntut untuk senantiasa mengupayakan tegaknya kebenaran dan keadilan yang dilandaskan rasionalitas. Disinilah tanggung jawab mendasar mahasiswa yang direfleksikan dengan berbagai aktivitas kemahasiswaan dan juga gerakan mahasiswa. Mahasiswa sebagai agen of change menumpang harapan tersendiri untuk mampu menciptakan perubahan pada negeri tercinta. Perubahan tidak bisa diciptakan hanya dengan berdiam diri. Perubahan harus dilakukan dengan aksi nyata dan kontribusi yang maksimal. Lantas, bagaimana gerakan mahasiswa dari masa ke masa? Mari kita merasuk melalui kilas balik gerakan mahasiswa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Gerakan mahasiswa diawali pada tahun 1908 sampai 1928. Pergerakan mahasiswa mulai memasuki babak awal dalam langkah juangnya di tahun 1908 melalui organisasi Budi Utomo. Organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta ini menjadi cikal bakal organisasi modern kaum cendekiawan muda, baik yang tengah menempuh pendidikan di dalam maupun juga di luar negeri, untuk turut membentuk wadah-wadah baru yang memiliki visi dan orientasi juang masing-masing, menunjukkan eksistensi dan menantang paradigma konservatif yang selama ini dilekatkan para penjajah untuk negeri ini. Peristiwa ini dikenal kemudian dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, sebuah momentum deklarasi kesatuan jati diri sebagai sebuah bangsa Indonesia, menurut Anwar 1981. Selanjutnya adalah Gerakan Mahasiswa 45. Perkembangan pergerakan pemuda memasuki babak baru di tahun 1940-an. Haluan politik menjadi yang utama untuk melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme dan memerdekakan bumi pertiwi. Para pemuda sadar bahwa saat itu Jepang telah berdusta dan tidak berniat untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia sejak awal mereka menginjakkan kaki di bumi pertiwi. Para golongan pemuda waktu itu berpendapat bahwa saat itulah waktu yang tepat untuk melepaskan diri dari genggaman penjajahan. Mereka melihat celah dan juga peluang kekalahan Jepang dari sekutu. Dan benar saja, aksi itu membawa bangsa ini memasuki fase akhir dalam membebaskan diri dari cengkraman kolonialisme. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Menurut Anwar 1981. Gerakan Mahasiswa 66. Isu-isu yang diangkat oleh Gerakan Mahasiswa 1966 adalah berkisar pada kondisi yang memang nyata, real dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, terutama persoalan keterpurukan ekonomi dan ditambah dengan kudeta yang dilakukan oleh PKI yang cenderung dilegalkan atau dibiarkan oleh Presiden Soekarno, sehingga memunculkan rasa ketidakpuasan rakyat dan khususnya mahasiswa.
Pola pergerakan mahasiswa 1966 memakai pola non-konformis dengan menggelar aksi-aksi demonstrasi turun jalan, aksi pemboikotan, dan juga mogok kuliah. Isu pokok yang menjadi tuntutan gerakan mahasiswa yang dipelopori oleh kami yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang kemudian dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat atau disingkat Tri Tura. Berisi 1. Bubarkan PKI, 2. Rombak Kabinet Dwikora, dan 3. Turunkan harga. Masih berlanjut terkait dengan gerakan mahasiswa 1966, kami terdapat dua jenis organisasi mahasiswa reformis. Pertama, organisasi-organisasi berdasarkan keagamaan seperti HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kedua, organisasi-organisasi non-agama seperti Somal Sekretariat bersama organisasi-organisasi mahasiswa lokal, Pelmasi, Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia, Gemsos, Gerakan Mahasiswa Sosialis, IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Mencatat dari sejarah kemunculan gerakan mahasiswa 1966, paling tidak ada dua faktor besar yang melatar belakanginya, yakni pertama, ledakan jumlah mahasiswa Indonesia, terutama pada tahun 1960-an, yang menyebabkan menguatnya basis massa mahasiswa. Dan yang kedua adalah kemunculan mereka tidak lepas dari kebuntuan elit Orde Lama dalam menyikapi perkembangan dan gejolak masyarakat. Tanggal 19 Juni 1966 terbit Nomor Perdana Mahasiswa Indonesia, edisi Jabar, sebuah platform yang digagas oleh kami sebagai media penyampaian kritik terhadap pemerintah. Gerakan Mahasiswa 70. Mahasiswa Indonesia sangat berkaitan erat dengan sejarah Orde Baru. Pada tahun 1972 sampai 1974 mulai terjadi ketidakcocokan pandangan dengan rezim Orde Baru. Kemudian ditariklah jarak dengan pemegang kekuasaan. Jalan yang ditempuh oleh mahasiswa Indonesia antara 1966 sampai 1971 dapat dibagi menjadi dua periode yang saling sambung menyambung. Periode pertama terjadi pada tahun 1966 sampai 1968. Saat ini kami Bandung amatlah aktifnya, sedangkan mahasiswa Indonesia merupakan cermin dari pandangan mereka tentang perubahan secara radikal. Periode kedua terjadi pada tahun 1969 sampai 1971, dimulai dengan peristiwa besar yaitu hilangnya kami dan lahirnya Studi Grup Mahasiswa Indonesia menurut Railon 1989. Beberapa kasus yang menjadi latar belakang munculnya gerakan mahasiswa 70-an dan kemudian diikuti dengan meletusnya Malapetaka 15 Januari yang kemudian dikenal dengan singkatan Malari adalah pertama persoalan korupsi yang terjadi dalam tubuh pemerintahan Orde Baru. Kedua, masalah membanjirnya penanaman modal asing dan pinjaman utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat. Ketiga, disparitas pendapatan yang terlalu tajam atau senjang antara golongan kaya dan juga kelompok miskin. Keempat, represivitas pemerintah Orde Baru terhadap kelompok-kelompok yang dianggap membahayakan kekuasaan dan penghambat pembangunan Orde Baru. Awal pemicu terjadinya proses radikalisasi gerakan mahasiswa pada awal 70-an adalah ketika Ibu Tien Soeharto mengusulkan untuk mendirikan suatu kompleks hiburan dan kebudayaan yang disebut sebagai Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang menelan biaya sebanyak 10,5 miliar. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai presiden melaksanakan usulan tersebut. Padahal saat itu masih banyak kepentingan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan dana sebesar 10,5 miliar. Kemudian muncullah gerakan untuk menggagalkan aksi tersebut. Namun pihak pemerintah lebih cepat. Mereka melakukan gerakan anti TMII dilarang. Penanggung jawab gerakan antara lain Arief Budiman dan Haji Prinsen ditangkap. Beberapa koran ditutup selama beberapa hari.
Menyusul dilakukannya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan politik dan mengemukakan pendapat telah juga kemudian melahirkan reaksi keras dari beberapa kelompok yang tidak sepakat dengan kebijakan represif pemerintahan Orde Baru. Puncaknya, pada tanggal 15 Januari pecah huru-hara sosial yang dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari atau peristiwa Malari, peristiwa yang dipelopori oleh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, itu bertujuan untuk menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia. Perusakan berlangsung terhadap toko-toko dan pembakaran terhadap mobil-mobil Jepang. Peristiwa Malari menelan korban 9 orang mati dan 23 luka-luka. Gerakan mahasiswa yang kian masif dan juga berani dianggap pemerintah perlu untuk dikendalikan. Pemerintah melakukan upaya penangkapan-penangkapan, di samping adanya pemberedelan beberapa penerbitan pers. Persoalan yang paling tragis dialami oleh mahasiswa pasca peristiwa Malari adalah terciptanya implikasi politik represif negara. Dalam hal ini, pemerintah Orde Baru terhadap setiap kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dilihat mengancam stabilitas keamanan dan juga mengganggu kebijakan pembangunan ekonomi kapitalistik rente Orde Baru dan juga mengancam kekuasaan rezim Soeharto. Melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf mengeluarkan SK No. 0156/U1979 tentang normalisasi kehidupan kampus yang berarti pemberedelan bagi gerakan mahasiswa, biasa disebut NKK atau BKK. Di samping itu, di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, Daud Yusuf juga mengeluarkan SK No. 0124 yang mewajibkan diberlakukannya sistem kredit semester yang ujung-ujungnya digunakan untuk meredam gejolak aksi mahasiswa dengan ketatnya beban studi mahasiswa pada saat itu. Gerakan Mahasiswa 90. Gerakan dimulai di kota Yogyakarta, kota yang merupakan ikon pendidikan Indonesia. Pasca peristiwa Malari sampai dengan diberlakukannya NKK atau BKK yang tidak memungkinkan mahasiswa untuk bergerak bebas melakukan kritik terhadap berjalannya kekuasaan Orde Baru. Sekitar tahun 1989 sampai 1990, gerakan tersebut ditandai dengan kemunculan organ Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta atau FKMY. Aksi ini menuntut pencabutan NKK-BKK yang telah dikeluarkan oleh Soeharto untuk memecahkan kemasifan gerakan mahasiswa. Kampus yang terlibat dalam gerakan FKMY adalah ISI, Jana Badra, UMY, UGM, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga. Setelah gerakan dilancarkan, akhirnya kebijakan NKK-BKK dicabut dan diganti oleh Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PUOK. Gerakan Mahasiswa 98. Puncaknya, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menjadi peristiwa yang bersejarah bagi Indonesia melalui gerakan mahasiswa yang melakukan aksi besar-besaran untuk menurunkan rezim Orde Baru menurut Wijoyo dan kawan-kawan 1999. Gerakan 98 menuntut reformasi dan dihapuskannya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada saat itu, pemerintahan sudah terlalu lama dipegang oleh Soeharto. Beliau sudah menjabat selama 32 tahun. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi, kemiskinan di mana-mana, membuat para mahasiswa jengah dan akhirnya menuntut Soeharto untuk turun jabatan. Pada saat itu, mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan. Pada puncaknya tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mampu menguasai dan menduduki gedung DPR MPR. Untuk meredam gerakan mahasiswa ini, pemerintah melakukan tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa. Pemerintah melakukan penculikan aktivis pro-demokrasi tahun 1997 atau 1998, pembunuhan para pemimpin gerakan perubahan, penembakan mahasiswa oleh aparat militer, dan juga jatuhnya ribuan korban jiwa dari masyarakat sipil dalam aksi kerusuhan. Tindakan melawan HAM yang dilakukan pemerintah dalam peristiwa Cimanggis, peristiwa Gejayan,
tragedi Trisakti, tragedi Semanggi 1 dan 2, juga tragedi Lampung telah menelan begitu banyak korban jiwa, memberikan trauma dan rasa kehilangan yang mendalam bagi para keluarga. Setelah banyaknya pertumpahan darah terjadi, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998 dan pemerintahan kemudian dipegang dan dilanjutkan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie. Gerakan Mahasiswa tahun 2000. Gerakan mahasiswa tahun 2000 dibagi menjadi 3, yaitu mahasiswa struktural, mahasiswa semi-struktural, dan juga mahasiswa otonomi. Mahasiswa struktural merupakan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, mereka dalam posisi sebagai organ internal kampus. Mahasiswa semi-struktural merupakan aktivis-aktivis yang berhimpun dalam organisasi ekstra kampus seperti kelompok Cipayung, HMI, GMNI, PMKRI, PMII, IMM, KAMI, Himmah NW, dan lain-lain. Organ mereka terentang dari tingkat pusat hingga ke kampus-kampus. Sedangkan mahasiswa otonomi merupakan aktivis-aktivis yang bergerak bebas, tidak terikat oleh suatu organisasi yang ketat, serta berhimpun berdasarkan isu-isu tertentu. Pada tahun ini, gerakan mahasiswa sudah mengalami banyak perubahan. Mereka banyak berkaca pada gerakan mahasiswa tahun 60, 70, 80, dan 90. Gerakan pada tahun ini memiliki basis massa yang terdiri dari mahasiswa dan tidak ditinggalkan begitu saja. Pemikiran ini sudah ada sejak awal gerakan tahun 90-an dan dilanggengkan pada tahun 2000. Pada saat ini, gerakan mahasiswa lebih terstruktur dengan alur birokrasi yang jauh lebih runtut dan juga jelas. Kilas balik sejarah perjuangan dan gerakan para mahasiswa yang sudah disampaikan mungkin hanya sedikit dari begitu panjangnya catatan-catatan sejarah, baik yang terabadikan melalui buku maupun yang hanya dikenang melalui cerita turun-temurun. Polarisasi perilaku mahasiswa yang disebabkan oleh tekanan-tekanan khususnya yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru tidak kemudian menyurutkan gerakan mahasiswa untuk terus mencari alternatif pilihan dalam membangun gerakan perlawanan. Sejarah masa lalu telah menjadi inspirasi dan juga alasan perubahan pendekatan dari elitisme ke populisme dengan lebih beraliansi mahasiswa rakyat. Sebelum penutupan, izinkan saya mengutip salah satu tulisan dari penulis favorit saya, Laila Chudori. Beliau adalah penulis laut bercerita yang menjadi titik awal kemelekan saya pada gerakan mahasiswa. Matilah engkau mati, maka engkau akan lahir berkali-kali. Kepada yang ditiadakan dengan paksa, kepada yang ditelangalamkan dengan bisu, kepada setiap jiwa yang ruhnya masih berbisik hidup, semoga setiap perjuanganmu bernilai perubahan. Semoga setiap langkahmu melahirkan pergantian, karena perjuangan masih berlanjut, dan setiap semangat yang ditiadakan melahirkan semangat baru yang jauh lebih membara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.